Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Wa qala inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Amma ba'du, Bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mulia, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini untuk bersama-sama thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga terlimpah atas junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut-pengikut beliau yang setia pada sunnah-sunnahnya. Kita juga mohon pada Allah mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kalau ada yang sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Kalau ada yang sedang sempit rezekinya mudah-mudahan Allah luaskan. Amin. Kalau ada yang sedang sedih hatinya mudah-mudahan Allah gembirakan. Semoga sewaktu-waktu kita nanti dipanggil oleh Allah, dipanggil dengan cara yang mudah dan dalam kondisi husnul khotimah. Amin. Marilah kita semua meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Hadirin jamaah yang mulia, kita masih membicarakan surah Jum'ah ayat yang ke-9, 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nudiya telah diseru. Ini fi'il madhi majhul, kata kerja masa lampau dan pasif. Nudia, dipanggil atau diseru. Lis-sholati, untuk sholat, maksudnya yaitu sholat Jumat. Mi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat. Fas'au, maka segeralah kalian, ila, kepada dzikrillahi, ingat kepada Allah, yaitu kepada sholat dan mengikuti khutbah atau mengikuti khutbah dan sholat. Wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, maksudnya tinggalkanlah segala sesuatu yang menyibukkan kamu dari
sholat Jumat. Apa saja yang disebut di sini adalah jual beli atau perdagangan, tetapi yang dimaksud adalah segala hal yang menjadikan kita tersibukkan. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Kalau kita lihat di lafadznya, idza nudiya, apabila sudah dipanggil atau sudah diseru, berarti mendengar seruan adzan baru berangkat, begitu biasanya ininya. Tetapi mari kita renungkan ya. Yang adzan kira-kira datang setelah adzan atau sebelum adzan? Ya sebelum. Mana mungkin dia adzan kalau dia belum berangkat, ya kan? Gitu. Kemudian imamnya, khotibnya datang sebelum adzan, sebelum diseru atau setelah diseru? Sebelum juga, ya kan? Khotibnya juga datang sebelum adzan. Kira-kira sebelum khotib naik itu makmumnya sudah ada apa belum? Nah, harusnya sih kebanyakan sudah ada, harusnya sebagian banyak. Kenapa? Karena pernah terjadi kasus pada zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sedang khutbah, ada seorang yang datang, kemudian tidak sholat, langsung duduk. Ya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kasus itu sedikit, orang yang terlambat atau yang datang ketika khotib sudah naik mimbar itu tidak banyak, harusnya sedikit ya, kalau orang itu terpaksa. Jadi yang baik itu datang sebelum diserukan adzan, sehingga ketika adzan diserukan kita sudah duduk, sudah selesai sholat sunnahnya, sholat tahiyatul masjidnya sudah selesai. Itu harusnya begitu ya. Jadi kita apalagi namanya Jumatan itu sesuatu yang sudah terjadwal ya. Nah, maka hendaknya kita hadir itu jauh sebelum adzan dikumandangkan. Artinya ketika adzan itu dikumandangkan atau khotib naik mimbar itu kita sudah ada ya kan? Khotib itu naik mimbar, ketika naik mimbar kan memberi salam ya kan? Nah kita mendapatkan salam atau doa dari khotib itu harusnya kita sudah ada di situ ya kan? Tapi kalau misalkan kita ini terpaksa ya kan? Ketika azan kita masih sibuk, maka kesibukan harus dihentikan, tidak boleh diteruskan ketika kita sudah mendengar seruan adzan ya. Kalau sudah dengar seruan adzan maka tidak boleh melanjutkan kesibukan, misalkan jual beli, harus kita tinggalkan. Wa dzarul bai'. Jadi kalau kita melakukan jual beli ketika sudah mendengar adzan Jumat, maka itu termasuk pelanggaran ya, pelanggaran. Karena idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah ya kan, cepat-cepatlah kamu kepada dzikrillah atau ingat kepada Allah ya, yaitu khutbah dan sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Misalkan begitu kita dengar adzan maka jual beli kita hentikan. Ketika kita berjalan menuju masjid, delalah kok enek sentekon. Nah, kita misalnya kan pedagang sembako, enek sentekon. Cek duwe ndok apa ora? Misalnya ya kan itu. Nah, itu menurut kita dijawab atau enggak itu? Pertanyaan cek duwe ndok apa ora? Dijawab mboten. Ijek kae jek 2 kilo we jek enek. Berarti dia masih belum meninggalkan
jual beli walaupun dia sudah berangkat ke masjid, ya kan? Walaupun sudah berangkat ke masjid, nah ternyata cek melakukan aktivitas jual beli cek 2 kilo, ya kan? Tapi regane malah cek tambah, ya kan? Itu, ya kan? Harusnya sudah berhenti, ya kan? Berhenti. Ketika kita sudah dengar adzan, aktivitas jual beli itu harus sudah dihentikan. Ketika kita berjalan ke masjid, ditanya tentang itu, ya sudah, enggak. Kita sudah tidak menjawab lagi, ayo sholat, ya kan? Ayo sholat. Ya. Jangan malah diperpanjang, ya kan? Itu. Kayak cek 2 kilo, ya kan? Nah, sekilo kilo. Ini muda, ya kan? Malah podowo malah cian, ya kan? Itu 4,5, ya kan? Itu. Lah kok larang men, ya kan? Oh wis pet wingi kuwi, ya kan? Wah, malah masih panjang lagi, ya kan? Masih membahas jual beli kepanjangan lagi, ya kan? Padahal sudah adzan, ya kan? Itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu meninggalkan jual beli, padahal jual beli itu penting, ya kan? Jual beli itu adalah kebutuhan, ya kan? Tetapi ketika sudah mendengar adzan, maka meninggalkan jual beli itu lebih baik karena kita menuju sholat dan khutbah Jumat. Di dalam khutbah Jumat itu kita akan mendapatkan nasihat-nasihat, ya. Kita akan mendapatkan pesan-pesan yang itu bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Khutbah itu sangat penting, ya. Karena kita mengetahui agama ini salah satunya adalah lewat khutbah Jumat itu, ya. Apalagi bagi orang yang sibuk, yang tidak pernah pengajian, ya kan? Maka khutbah Jumat itu sesuatu yang sangat pokok, sesuatu yang sangat penting. Nggak pernah pengajian Jumatan yo telat tur orang ngrungok pisan, masya Allah, ya kan? Nah, saya ora tau pengajian ini berarti ya ora teko. Nah, gitu. Ora tau pengajian, ya. Nah, khutbah Jumat itu sesuatu yang penting. Selain di dalamnya ada nasihat-nasihat, pesan-pesan agama, ya. Itu juga merupakan salah satu ibadah. Mendengarkan khutbah Jumat itu salah satu ibadah yang wajib, ya. Kita tahu bahwa khutbah Jumat dan sholat Jumat itu menjadikan gugurnya sholat duhur, ya. Berarti khutbah Jumat dan sholat Jumat itu sesuatu yang penting bagi kita, dan itu lebih baik daripada jual beli karena di dalamnya ada ilmu, ya, sehingga kita mendapatkan pesan-pesan supaya kita selamat baik dunia maupun di akhirat. Fa'idha qudiyati sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila sholat sudah ditunaikan, qadha yaqdi maknanya adalah menunaikan, melaksanakan. Qudiyat, ya kan? Karena as-sholah itu mu'anas, ya kan? Maka ditambah tak, qudiyat, ya. Nah, qudiyat ini juga fi'il madhi majhul juga, kata kerja bentuk pasif dalam waktu lampau. Maka apabila sholat sudah ditunaikan, ya, sholat sudah selesai, ya, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian fil ardi di muka bumi, wabtagu dan kalian carilah oleh kalian min fadlillah dari karunia Allah, dari fadilah Allah, wadhkurullaha katsira dan ingatlah kalian kepada Allah
kathiron banyak. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian jaya. Nah, jadi setelah sholat Jumat selesai, maka kita disuruh untuk kembali beraktivitas untuk mencari karunia Allah. Yang berdagang silahkan berdagang, yang bertani silahkan bertani, yang beternak silahkan kembali aktivitas beternak, dan seterusnya. Para ahli fikih menyatakan ya kan, bahwa perintah yang jatuh setelah larangan itu hukumnya bukan wajib. Nah, bukan wajib. Maksudnya begini, tadi kan jual beli itu dilarang, gitu. Ketika sudah dengar adzan, maka aktivitas jual beli dilarang. Setelah selesai sholat, kemudian ada perintah. Nah, perintah ini jatuh setelah larangan, maka hukumnya bukan wajib. Jadi misalkan panjenengan setelah selesai Jumat, kemudian ada yang istirahat, misalkan tidur, itu tidak salah, karena perintah ini bukan perintah yang wajib. Jadi misalkan habis Jumatan kemudian kita istirahat, atau habis Jumatan kita kemudian makan, ya kan? Habis Jumatan kita mungkin ada diskusi di antara kita. Ketika habis Jumatan biasanya kan kita ngumpul sebentar, kita diskusi, ya kan, ngobrol-ngobrol. Itu diperbolehkan karena perintah fantasiru fil ardi ini hendaknya bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah kalian akan fadilah atau karunia Allah. Itu hukumnya bukan wajib. Nah, ayat ini juga memberikan kepada kita bahwa mencari karunia Allah, aktivitas mencari karunia Allah seperti berdagang, berbisnis, dan seterusnya, itu bukan sesuatu yang tercela. Bukan sesuatu yang tercela, asalkan jalan yang ditempuh itu sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa aktivitas duniawi, ya kan, itu adalah sesuatu yang katakanlah kurang bagus lah, ya kan, kurang baik, ya kan. Wong golek duit, wong bisnis dan lain sebagainya dianggap itu kurang bagus dibandingkan dengan aktivitas yang baca Quran dan seterusnya. Nah, menurut saya itu tidaklah ini. Misalkan ada hadis, ya kan, yang menjelaskan bahwa seandainya dunia itu ada harganya di sisi Allah walaupun sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi dunia ini walaupun air seteguk. Nah, ini kadang-kadang kemudian dimaknai bahwa mencari dunia itu adalah mencari sesuatu yang tidak berharga, umpamanya mencari sesuatu yang tidak bernilai, ya kan? Nah, menurut saya pengertian seperti itu tidak benar, karena Allah sendiri menghargai atau memerintahkan ketika kita selesai sholat Jumat, kita disuruh mencari fadilah atau karunia Allah, disuruh untuk berusaha, disuruh untuk berdagang kembali dan selainnya, untuk mencari nafkah. Itu maknanya bahwa mencari nafkah, berdagang, berbisnis itu aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Quraisy, ya kan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy, li ada yang maknakan untuk, ada yang memberi makna karena, ada juga yang beri makna lamnya ini adalah lam ta'ajubiyah, maknanya adalah mentakjubkan, mengherankan. Ilafi kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy, mentakjubkan kebiasaan orang Quraisy. Ilafihim kebiasaan mereka rihlatas sita'i was-shaif, mengadakan rihlah atau perjalanan ketika musim dingin dan musim panas. Musim dingin berdagang ke Yaman, kalau musim panas berdagang ke Syam. Nah, itu Allah puji bahwa itu adalah sesuatu yang mentakjubkan. Perjalanan berdagang dari Mekah ke Yaman atau dari Mekah ke Syam. Mekah ke Syam itu jaraknya lebih dari 1000 km tuh, ya kan? Coba nanti dicari di Google Map, ya kan? Berapa jarak dari Mekah ke Syam? Jauh, ya kan? Itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Quraisy. Maknanya bahwa kegiatan jual beli sampai menempuh perjalanan yang jauh demi untuk mendapatkan kemuliaan hidup, supaya tidak meminta-minta, supaya tidak bergantung pada orang lain, itu adalah sesuatu yang mulia. Menurut ahli tafsir bahwa dulu orang Quraisy, ya kan, itu sebelum mereka berdagang ke Syam atau ke Yaman itu, ya mereka di dalam kota saja, ya kan. Ketika musim paceklik, ya kan, musim paceklik, maka sebagian mereka itu akan kekurangan bahan makanan. Nah, mereka biasanya kemudian melakukan apa yang disebut dengan al-iktifar. Al-iktifar itu pergi dari kampung, kemudian berkemah di suatu tempat, menunggu kematian. Karena apa? Karena sudah kehabisan bahan makanan. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain, karena itu termasuk merendahkan. Maka lebih utama dia pergi berkemah, ya kan? Ketika makanan sudah habis, ya mereka menunggu kematian. Itu yang disebut al-iktifar. Nah, pada suatu waktu, suatu ketika ada tokoh Quraisy, ya kan, dari Bani Hashim yang kemudian mempelopori. Ketika ada suatu kabilah yang kelaparan, kehabisan bahan makanan masa paceklik, kemudian dia mengumpulkan tokoh-tokoh. Kemudian setelah itu mereka membuat rencana untuk mengatasi persoalan itu, yaitu mengadakan perdagangan. Yaitu akhirnya terjadilah perdagangan ke Syam dan perdagangan ke Yaman, sehingga tidak ada lagi al-iktifar, itu enggak ada. Berkemah menunggu kematian itu tidak ada lagi. Maka berjalan berdagang sejauh itu, ya, dalam rangka untuk mencari nafkah, mencari penghidupan, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana itu memahami dunia tidak ada maknanya di sisi Allah, walaupun seberat sayap nyamuk. Itu dunia yang tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang memang hanya untuk dunia. Nah, itu
tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dunia yang kita gunakan untuk kemuliaan dan untuk beribadah kepada Allah, maka dia punya makna yang tinggi, punya nilai yang tinggi. Pencariannya pun dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bekerja itu sesuatu yang bernilai menurut ajaran Islam. Falyabudu rabba hadzal bait, maka hendaknya mereka menyembah kepada Rabb, Tuhan hadzal bait, yaitu rumah ini, yaitu Ka'bah. Mereka bisa berjual beli, sukses berjual beli dengan perjalanan yang jauh, pulang pergi, ya, itu karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah. Bahkan mereka itu, orang-orang Quraisy itu, perjalanannya tidak diganggu orang lain, perjalanannya dihormati orang lain. Karena apa? Karena mereka adalah para penjaga rumah suci. Mereka adalah orang-orang yang berada dekat dengan rumah suci, yaitu Ka'bah. Jarang orang berani mengganggu orang Quraisy yang mengadakan perjalanan. Sebabnya apa? Sebabnya sebelumnya itu ada peristiwa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang intinya surat itu menceritakan, mengkisahkan kembali peristiwa di mana Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah. Para tokoh Quraisy dan para penduduknya sudah tidak ada kemampuan untuk melawan mereka. Kemudian diserahkan sepenuhnya, ya kan, kepada Allah Allah sang pemilik Ka'bah. Dan akhirnya Abraha dan tentaranya, ya kan, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sangat mengenaskan. Nah, itu menjadi sesuatu, ya kan, bagi orang Quraisy, ya kan. Mereka akhirnya menjadi dihormati, ya kan? Dihormati betul. Ya kan? Raja Abraha saja mau menghancurkan Ka'bah, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para orang-orang Quraisy yang berada di dekat Ka'bah atau mereka yang menjadi penjaga Ka'bah itu dihormati betul oleh orang-orang di Jazirah Arab, sehingga mereka tidak mau mengganggunya. Ini harusnya menjadi cambuk bagi mereka orang-orang Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditampilkannya surah Al-Fil, kemudian surah Al-Quraisy, ya kan? Itu dalam rangka untuk menyadarkan hati orang-orang Quraisy untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain, ya kan, untuk menjadikan pelajaran bagi kita bahwa orang berdagang, orang berbisnis itu dihargai di dalam Islam ini, dalam Al-Qur'an ini. Nah, kemudian wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak agar kalian beruntung. Zikrullah, ingat kepada Allah baik dengan batin dan dengan lisan, ya, itu akan menuntun hati kita selalu ingat kepada Allah dan ingat kepada syariat Allah, sehingga kita ketika melakukan bisnis, melakukan jual beli, melakukan kegiatan ekonomi itu tidak terlepas dari syariat Allah. Karena apa? Karena kadang-kadang harta itu, ya kan, menipu kita. Harta itu daya tariknya luar biasa,
sehingga banyak orang yang karena tergiurnya pada harta melupakan syariat, ya kan? Ketika berjual beli, ya kan, menimbang mereka curang, ya kan, menipu atau bohong. Ketika diberi amanat berupa harta, ketika menjadi pejabat mendapat amanat harta, kalau dia tidak ingat Allah, maka dia akan bisa kemudian melanggar syariat, misalkan korupsi, gulul, ya kan, gitu. Nah, maka ingat kepada Allah ketika mencari karunia-Nya atau ketika bekerja, itu adalah sesuatu yang penting agar kita ini selalu berpegang pada syariat, ya. Bapak dan Ibu-ibu yang mulia, saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Saya mohon pamit duluan karena ada keperluan, ya. Mudah-mudahan kita sambung di lain kesempatan, ya. Nah, demikian, tentu banyak salah yang saya sampaikan ini, maka saya mohon kritik yang membangun, ya kan? Jadi kalau ada salahnya jangan kemudian ditulis, diviralkan, ya kan? Tapi disampaikan saja kepada saya, ya kan, itu, ya kan? Nah, jadi biar nggak bikin masalah, ya kan, itu. Kita sama muslim tuh jangan suka bikin masalah, ya. Kemudian semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita fit dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.